Safdah TV. Yang Ustadz bahas sedikit tadi mengenai Allah berbicara tidak dengan suara dan huruf. Dan itu mereka ingin mengatakan Al-Quran itu makhluk. Saya sering dengar Al-Quran itu makhluk. Maksudnya gimana sih itu, Ustadz? Jadi gini Pak, dahulu ya di zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad masih ada, muncul keyakinan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang punya keyakinan bahwa akal lebih tinggi daripada apa? Wahyu. Jadi kata mereka akal itu lebih pasti dibandingkan dengan wahyu. Dibandingkan dengan wahyu. Nah, orang-orang Mu'tazilah punya keyakinan sesat bahwa Allah itu tidak punya sifat. Sebab kata mereka kalau Allah punya sifat berarti ya tidak ada bedanya dengan orang-orang Nasrani yang mengatakan Trinitas. Sebab kalau Allah punya ilmu berarti ada ilmu, ada Allah. Allah punya kudroh, ada Allah. Kalau Allah punya sifat kuat, ada Allah. Itu yang ada di pikiran mereka, Pak. Karena pikiran mereka memang error. Dan tujuan mereka sebetulnya bagus, niatnya baik. Niatnya ingin mensucikan Allah dari semua konsekuensi makhluk. Tapi yang namanya niat kan nggak cukup, Pak, sebatas niat yang baik. Sampai caranya juga apa? Benar dan baik. Iya. Nah, kemudian Mu'tazilah ini tidak meyakini Allah punya sifat apa? Kalam, berbicara. Mu'tazilah tidak punya keyakinan, bahkan menurut mereka kalau Allah berbicara sama saja Allah sama dengan makhluk. Akhirnya mereka meniadakan semua sifat-sifat Allah termasuk padanya sifat berbicara. Nah, ketika mereka ditanya, lalu bagaimana dengan Al-Quran? Bagaimana dengan Al-Quran? Bukankah Al-Quran ini adalah firman-firman Allah? Kata mereka apa? Tidak. Allah tidak disifati dengan berbicara. Tapi Allah yang menciptakan Al-Quran. Dan ini bukan firman Allah. Lalu mereka nyari-nyari dalil. Dapat ayat wa khalaqa kulla syai'. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Sedangkan Al-Quran termasuk syai'. Tapi kata mereka Al-Quran diciptakan, bukan firman Allah. Ya. Nah, ini mereka merasa perlu mengatakan Al-Quran makhluk karena keyakinan mereka yang didasarkan keyakinan mereka yang sesat bahwa Allah tidak punya sifat berbicara. Paham nggak, Pak? Nah, itu dia. Makanya kemudian disesatkan dan dibantah oleh para ulama. Ya, seluruh ulama Ahlussunnah menyesatkan. Ya, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan semua orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Lalu kemudian muncul lagi ucapan lafzi bil Quran makhluk, pelafadanku dengan Al-Quran apa? Makhluk. Para ulama paham maksudnya apa. Dibantah lagi bahwa ucapan seperti ini juga bid'ah. Karena ini mengandung dua makna. Pelafadanku dengan Al-Quran makhluk, maksudnya apa? Karena bisa jadi makna adalah Al-Quran yang saya lafadzkan itu apa? Makhluk, ini jelas batil. Tapi kalau maksudnya adalah suara saya makhluk, benar. Yang kemudian gara-gara inilah Imam Bukhari kemudian apa? Dituduh Jahmiyah, Pak. Yang kemudian Imam Bukhari diusir dari Nisapur, diusir dari Bukhara. Iya, gara-gara ini. Paham ya, akhi? Nah.